TikTok adalah kandangnya SDM rendah dan Twitter adalah tempatnya orang-orang pintar. Kenapa bisa begitu? Belakangan, dua platform media ini, TikTok dan Twitter, atau sekarang dikenal sebagai X, menjadi semacam musuh bebuyutan. Keduanya seringkali dibandingkan secara kontras, terutama terhadap tingkat kecerdasan para penggunanya. TikTok kerap dianggap sebagai platform yang identik dengan SDM rendah, sementara Twitter digambarkan sebagai sarangnya orang-orang pintar. Mengapa persepsi ini muncul dan apakah stereotip ini memiliki dasar yang valid? Langsung saja kita bahas. TikTok adalah platform berbasis video pendek yang didominasi oleh konten hiburan, tren viral, bahkan curahan perasaan. Format video TikTok ini dirancang untuk memberikan konten dalam waktu singkat dengan algoritma yang sangat efektif dalam menyajikan konten berdasarkan preferensi pengguna. TikTok sangat efektif untuk memenuhi kebutuhan hiburan, bahkan pelarian dari realitas, afirmasi pola pikir dan prinsip hidup, serta mencari role model yang sesuai dengan preferensi personal. Sayangnya, ini semua tidak ada filtrasi mana yang baik dan mana yang buruk, yang sebenarnya hanya untuk memenuhi ego semata. Karakteristik ini menciptakan persepsi bahwa TikTok dangkal karena fokus pada hiburan, informasi singkat, bukan diskusi intelektual atau isu sosial yang lebih detail. Ditambah lagi, banyak konten di TikTok yang menggunakan informasi emosional dan seringkali hoax atau penggiringan opini. Kesan buruk ini diperparah dengan adanya diskusi yang tidak sehat, komentar yang tidak relevan yang kadangkala terkesan bodoh, dan hal-hal konyol lainnya. Konten yang dibuat banyak yang hanya mencari engagement, tidak memperdulikan kebenaran atau kebaikan kontennya. Ditambah lagi, mencari perhatian adalah tipikal konten kreator TikTok. Isu buzzer dan fanatisme politik merupakan sisi lain yang menjadikan TikTok terkesan negatif. Bahkan banyak yang bilang bahwa berinteraksi di TikTok akan membuat IQ kita turun beberapa poin. Ditambah standar-standar hidup yang tidak masuk akal yang sering kita bahas pada video-video sebelumnya. Hal-hal ini memunculkan stereotip bahwa pengguna TikTok adalah orang-orang yang memiliki kesan buruk, malas berpikir, suka menyebar hoax, mudah digiring, pola pikir yang aneh, mesum. Itu semua dirangkum dalam dua kata, yaitu SDM rendah. Namun, penting untuk dicatat bahwa konten-konten TikTok sebenarnya sangat beragam. Banyak kreator yang membagikan pengetahuan praktis, tutorial singkat, bahkan analisis isu sosial dalam format yang simpel dan mudah dipahami. Sayangnya, jenis-jenis konten yang bervalue ditenggelamkan oleh algoritma yang mengutamakan preferensi pengguna. Jika pengguna kebanyakan suka konten yang tidak ada nilainya, ya tentu konten bernilai positif akan sulit ditemukan. Di lain sisi, Twitter yang kini dikenal sebagai X, memiliki format yang sama sekali berbeda. Platform ini awalnya dirancang sebagai media berbasis teks dengan batasan 280 karakter per tweet dan bisa diperpanjang dengan tweet bersambung atau thread. Hal ini mendorong pengguna untuk menyampaikan pesan berbasis tulisan, yang mana ini adalah kekurangan kebanyakan orang yang tidak bisa membaca secara seksama. Twitter digunakan oleh politisi, jurnalis, akademisi, dan profesional untuk berdiskusi tentang isu-isu kompleks seperti politik, ekonomi, dan sains, serta jenis konten lainnya. Data menurut Goodstats memperlihatkan bahwa Twitter merupakan media sosial dengan proporsi pengguna yang berpendidikan tinggi, seperti magister dan doktor, terbanyak. Diikuti oleh YouTube, Instagram, dan Facebook, serta TikTok adalah yang paling sedikit. Hal ini memperkuat persepsi bahwa Twitter adalah tempatnya orang-orang pintar. Konsep Habermasian Public Sphere, yang mana ini adalah ruang sosial di mana terjadi diskusi secara bebas dan menjadi wadah terbentuknya opini publik yang rasional dan bernilai positif. Informasi yang akurat serta menihilkan adanya hoax sangat mendukung dalam ekosistem Twitter, yang mana platform ini dianggap sebagai ruang publik digital di mana wacana dan diskusi rasional selalu terjadi. Namun, ada sisi lain dari kesan positif ini. Twitter juga sering menjadi ajang perdebatan yang tidak sehat, olok-olokan, miskonsepsi informasi, bahkan jual beli konten pornografi hingga prostitusi online. Tentang diskusi di Twitter, kecenderungan pengguna untuk menyampaikan opini secara impulsif membuat diskusi di platform ini seringkali kehilangan kedalaman. Tetapi karena mayoritas pengguna Twitter adalah individu yang berpendidikan tinggi dan memiliki akses informasi terkini, platform ini tetap diasosiasikan dengan kecerdasan. Perbedaan mendasar antara TikTok dan Twitter sering dikaitkan dengan attention span.
Attention span adalah rentang waktu yang dimiliki seseorang untuk fokus dalam suatu hal sebelum terkena distraksi. Penelitian oleh Microsoft menunjukkan bahwa perhatian manusia rata-rata telah menurun dari 12 detik pada tahun 2000 menjadi 8 detik pada tahun 2015, bahkan lebih rendah dari ikan koki dengan attention span 9 detik. TikTok memanfaatkan fenomena ini dengan menyajikan konten yang langsung menarik perhatian dalam beberapa detik pertama. Sebaliknya, X menuntut attention span yang lebih panjang, terutama dalam membaca utas panjang atau diskusi yang membutuhkan konteks mendalam. Perbedaan ini mempengaruhi cara pengguna memproses informasi. TikTok mengarah pada konsumsi informasi secara singkat yang terkesan dangkal, sedangkan X mendorong pemrosesan yang lebih mendalam dan serius. Perbedaan lain antara TikTok dan Twitter terletak pada cara algoritma mereka bekerja. TikTok menggunakan algoritma berbasis rekomendasi yang sangat personal dan emosional. Konten viral di TikTok seringkali didorong oleh respon emosional seperti tawa, kejutan, atau rasa kagum, dan respon lainnya. Sebaliknya, Twitter mengutamakan kronologi dan diskusi yang berpusat pada tren atau topik tertentu sehingga lebih cocok untuk debat dan berbagi opini. Algoritma itu tidak netral. Mereka mencerminkan preferensi dan perilaku pengguna. TikTok dirancang untuk kesenangan instan, sementara Twitter dirancang untuk keterlibatan intelektual atau diskusi yang lebih serius. Namun, ini tidak berarti satu platform lebih cerdas daripada yang lainnya. Mereka hanya memenuhi kebutuhan yang berbeda. Sayangnya, mayoritas pengguna media sosial menentukan sistem kerja dari algoritma tersebut sehingga satu platform terkesan jelek dibandingkan platform lainnya. Label SDM rendah atau orang pintar seringkali lebih mencerminkan bias daripada kenyataan itu sendiri. TikTok memang didominasi oleh konten hiburan dan pengguna yang konyol, tetapi hal ini tidak mengurangi rasa hormat kepada kreator TikTok yang membahas konten edukatif yang disampaikan melalui cara yang kreatif. Misalnya, banyak kreator TikTok yang membahas isu serius seperti dunia kesehatan, literasi keuangan, atau pendidikan sains dalam format yang lebih ringan. Sebaliknya, meski Twitter sering dianggap sebagai ruang intelektual, platform ini juga dipenuhi oleh akun-akun pseudo-intelektual dan hoax, bahkan prostitusi. Sekaligus seringkali terjadi juga penggiringan opini dan pernyataan yang ngawur. Kecerdasan pengguna tidak semata-mata ditentukan oleh pilihan platform, tetapi bagaimana mereka menggunakan platform tersebut. Sebaiknya, kita lebih bijak dalam menggunakan platform apapun. Setiap platform memiliki kelebihan dan kekurangan, dan hendaknya kita selalu mengambil sisi yang baik dari setiap platform media sosial yang kita gunakan. Tidak bisa dipungkiri, meskipun banyak argumentasi yang ngawur di Twitter, mereka masih menggunakan basis argumentasi yang bisa diterima. Sedangkan TikTok, mohon maaf sekali, mereka bahkan tidak bisa berargumentasi dengan benar. Meski berbeda, TikTok dan Twitter sebenarnya saling melengkapi. Banyak diskusi dari Twitter yang akhirnya diterjemahkan menjadi video singkat di TikTok dan sebaliknya. Konten TikTok seringkali menjadi bahan diskusi di Twitter. Hal ini menunjukkan bahwa kedua platform melayani kebutuhan yang berbeda namun saling terhubung. Pada akhirnya, TikTok dan Twitter mencerminkan dua sisi dari kebutuhan manusia terhadap media sosial, hiburan, dan diskusi. Persepsi bahwa TikTok adalah media SDM rendah dan Twitter adalah medianya orang pintar lebih didasarkan pada stereotip dan stigma yang terjadi di dunia maya. Kedua platform memiliki potensi untuk menjadi ruang yang edukatif maupun destruktif, tergantung pada bagaimana penggunanya memanfaatkan teknologi tersebut. Kesimpulannya, penting untuk meninggalkan bias terhadap media tertentu dan fokus pada bagaimana individu memanfaatkan media tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik untuk belajar maupun bersenang-senang. Media sosial hanyalah ruang publik, yang penting bukan medianya, tetapi bagaimana media itu digunakan dan diterima, serta membangun pribadi kita yang lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa pada video lainnya.